Salam Merdeka. Melalui video ini, izinkan saya berbagi praktik baik dalam menerapkan alur Merdeka sebagai alternatif strategi pembelajaran kimia di kelas 12. Sebagai pengajar praktik pada program pendidikan guru penggerak, saya mulai terbiasa menggunakan alur ini sejak setahun terakhir. M adalah singkatan dari mulai dari diri. E adalah eksplorasi konsep. R yang pertama adalah ruang kolaborasi. R berikutnya diberikan sebagai efek mengulang kembali, yakni refleksi terbimbing. D adalah demonstrasi kontekstual. E singkatan dari elaborasi pemahaman. K adalah koneksi antar materi, dan berakhir dengan A adalah aksi nyata. Kebijakan dihapusnya TKA Saintek pada UTBK bagi saya adalah sebuah tantangan. Di tahun-tahun sebelumnya, saya fokus pada tujuan agar anak-anak didik saya sukses, termasuk untuk jalur SBMPTN, sehingga tiada hari tanpa contoh soal dan berlatih soal. Namun kini, kami tidak lagi terburu-buru menyelesaikan soal bahasan topik tertentu. Tentu dengan tidak terburu-buru, kami bisa menikmati setiap tatap muka. Apapun yang membuat mereka bersemangat dan mau belajar, kami upayakan. Ada banyak curhatan mereka, di antaranya adalah, Bu, itu adik-adik kok kelihatannya nari, nyanyi, jualan, main-main terus. Kapan belajarnya? Kok enak gitu, Bu? Kami kok enggak? Duh, seketika nurani berbisik. Mereka, kelas 12, pantas diperlakukan sama. Pantas diperlakukan sama. Jangan karena dalam satu masa pemberlakuan kurikulum tidak sama, atau kurikulum berbeda bukan berarti tidak boleh berdampak. Inilah saatnya mereka yang bukan sasaran kurikulum merdeka merasakan nikmat belajar yang sama. Hidup itu penuh dengan pilihan, dan pilihan itu selayaknya merdeka. Merdeka yang bertanggung jawab. Mengawali pembelajaran, biarkan mereka merenung mulai dari diri sendiri. Seberapa penting oksidasi dalam kehidupan? Seberapa penting listrik dalam keseharian? Seberapa besar pengaruh logam bagi mereka? Saya mengirim pertanyaan ini malam sebelum mereka tidur, agar cukup waktu bagi mereka untuk menyadari banyak hal. Dijawab segera, ya syukur, alhamdulillah. Tidak dijawab, ya suka-suka mereka. Yang jelas, esok hari adalah hari penuh energi karena mereka dibayangi oleh peran pelajaran dalam kehidupan. Karena diawali dengan kemerdekaan memilih, maka tidak mengapa bila di tengah jalan capaiannya juga tidak sama. Apakah Anda melihat diferensiasi konten di sini? Ya, mereka dibebaskan melakukan penyadaran diri, sebagaimana penyadaran nafas yang setiap kita tentu berbeda tarikan dan hembusannya. E adalah eksplorasi konsep. Mereka kurang suka pelajaran yang banyak tagihan. Mereka suka santai, misal nonton bareng alias nobar. Salah satu fitur yang sering kami gunakan adalah portal rumah belajar yang di dalamnya terdapat konten laboratorium maya. Pada sel elektrolisis bagian dari elektrokimia, kami belajar banyak tentang bagaimana memahami percobaan sederhana. Fitur yang lain, contoh misal kami eksplorasi tentang portal Kemdikbud untuk eksotisme buah Nusantara sebagai potensial sel volta.
Kerap kali anak didik kita tidak suka dipasang-pasangkan atau dipaksa berkelompok. Namun bila dibebaskan, tentu kasihan dengan yang biasa menyendiri atau sulit berkolaborasi. Disinilah peran tes kepribadian memberi solusi. Bukan sekedar meminta mereka menyadari bakatnya, namun tes MBTI ini juga dapat menemukan dengan siapa mereka bisa cocok. Apakah cara ini berdiferensiasi proses? Andalah yang dapat menilai apakah strategi ini dapat melayani perbedaan. Ini adalah contoh rancangan LK yang terintegrasi dengan profil pelajar Pancasila. Peserta didik diminta untuk menuliskan peran secara nyata pada kegiatan pembelajaran kimia hari itu. Mereka akan menuliskan refleksi diri secara bebas. Sudah. Oke. Ini mulai kacau yang sebelah sini dah. Sebelah sini. Ini sebelah sini mulai kacau. Boleh. Kalau memang favoritnya nama sendiri. Pada tahap refleksi terbimbing ini, saya beri umpan balik mereka. Saya beri waktu mereka untuk menilai apakah tahapan belajar ini sudah sesuai dengan harapan mereka. Apakah benar-benar muncul pemikiran bahwa materi ini mereka butuhkan dan merangsang rasa ingin tahu lebih dalam. Saya bawa mereka pada kenyataan bahwa masalah ini benar-benar nyata di hadapannya. Dan yang terakhir, mereka saya minta untuk berkomentar terhadap bagaimana kesannya ketika mereka berkolaborasi dengan tipe MBTI, tipe kepribadian yang berbeda. Pada tahap demonstrasi kontekstual, alur ini mereka diminta melakukan hal-hal yang seharusnya mereka kerjakan sebagai bagian dari misi warga dunia. Contoh misal melihat potensi sel baterai pada sampah, pada batang pohon yang sudah tidak terpakai, atau tanaman di sekeliling mereka. Berdiskusi dan melakukan elaborasi pemahaman sebaiknya dilakukan di tempat yang sejuk, tenang, agar benar-benar diperoleh pemahaman yang utuh. Seperti contoh membawa mereka sering-sering ke perpustakaan. Pada alur koneksi antar materi, saatnya melihat bagian per bagian. Sudah dekatkah dengan tujuan pembelajaran? Bagaimana bila dipetakan menjadi sebuah peta konsep? Tibalah pada alur yang terakhir, yaitu aksi nyata. Aksi nyata ini tentu mereka tunggu-tunggu. Biarkan mereka mendokumentasikan keseluruhan proses belajarnya. Boleh berkelompok, boleh sendiri. Dan jangan lupa merefleksi berulang kali.